Oke, ini adalah channel teknologi dan saya pribadi suka banget yang namanya gadget, karena banyak sekali gadget yang bisa membantu kehidupan saya sehari-hari. Nah, tapi saya juga bisa menutup mata kalau ada gadget-gadget yang seperti itu berguna, tapi menurut saya tuh kegunaannya itu antara terbatas atau kegunaannya itu sebenarnya lebih spesifik untuk kalangan tertentu. Jadi nggak layak atau kurang cocok untuk dibeli mayoritas orang. Pada video kali ini saya mau bahas gadget-gadget yang seperti itu. Gadget-gadget yang sepertinya itu kita kalau punya tuh, wah kayak bakal kepake banget nih, tapi ternyata tuh nggak terlalu kepake. Yang pertama adalah power bank ya. Nah, ini bukan semua power bank. Lebih spesifiknya adalah power bank dengan kapasitas besar. Saya tahu kalau power bank itu mungkin buat sebagian orang sangat-sangat berguna ya, terutama untuk orang-orang yang punya HP dengan battery life yang sangat-sangat singkat seperti iPhone lama atau HP-HP Android yang sudah lama banget, yang baterainya sudah nggak bagus. Nah, kapasitas power bank itu beragam ya, dari yang cuma mungkin 3 ribuan, 5 ribuan, bahkan sampai 20 ribuan. Nah, tapi menurut saya, kalaupun Anda beli power bank itu ya jangan besar-besar ya, mungkin yang cukup sekali ngecharge aja. Ya mungkin kedengaran rugi ya kalau kita beli power bank tapi ukurannya kecil, padahal udah beli satu barang yang namanya power bank. Tapi kalau menurut saya pribadi, kegunaan power bank besar itu mungkin hanya untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya Anda itu akan melakukan perjalanan panjang sekali, atau Anda itu bawa power bank tapi untuk satu keluarga atau satu tim ya. Jadi kalau ada teman-teman yang baterainya habis bisa colok ke power bank Anda. Tapi buat keperluan sehari-hari, menurut saya ngapain juga kita bawa power bank dengan kapasitas sebesar itu, karena sudah berat, ngecharge-nya lama. Udah gitu yang namanya power bank itu dia juga punya masa layan ya, dimana dalam beberapa tahun baterainya itu efektivitasnya akan berkurang. Yang berikutnya adalah kamera point and shoot entry level. Jadi beberapa temen tuh sempat tanya ke saya, ada nggak rekomendasi kamera yang harganya itu 3 jutaan, 4 jutaan? Dan biasanya yang seperti itu tuh mungkin yang kamera-kamera digital kecil yang tipis-tipis, yang menurut saya tuh mungkin akan kalah dengan smartphone zaman sekarang ya. Oke lah, kalau secara kemampuan optik ya, mungkin dia punya zoom, dia itu mungkin baterainya bisa diganti kalau dibutuhkan, kemudian juga kalau memorinya penuh bisa diganti pakai SD card, dan tentunya nggak butuh HP. Tapi secara kualitas gambar, biasanya zaman sekarang itu kita butuh foto yang bisa langsung dipakai. Kita tuh agak malas untuk edit ya. Nah, biasanya kalau untuk kamera point shoot entry level itu biasanya masih perlu diutak-atik lagi supaya gambar itu bagus, terutama kalau lightingnya itu menantang. Misalnya Anda itu lagi ke kolong jembatan, kemudian pengen foto sisi atasnya. Nah, itu mungkin Anda perlu ngedit-ngedit lagi fotonya supaya bisa terlihat dengan jelas. Apalagi kebutuhan mayoritas orang zaman sekarang itu kan kita ngambil foto antara mungkin dikirim ke WA atau di post ke sosial media ya. Dimana tentunya itu butuh foto yang siap pakai, bukan yang perlu diedit dulu. Nah, jadi kalau Anda pengen beli point and shoot, menurut saya kalau bisa investnya tuh yang agak lebih mahal sedikit ya, yang agak-agak premium, misalnya Sony RX100 series atau Canon G7X series, itu menurut saya point and shoot yang bagus, yang kualitasnya itu memang sudah bagus out of the box, dan kualitas videonya juga nggak mengecewakan sama sekali. Bahkan untuk channel ini aja pada tahun 2022 lalu itu mayoritas video saya itu di shoot dengan kamera point and shoot Sony RX100 Mark IV. Yang berikutnya adalah gimbal untuk smartphone. Nah, jadi ini adalah satu gadget yang sempat populer beberapa tahun lalu, mungkin tahun 2018-2017an lalu, dimana banyak orang yang pakai gimbal untuk smartphone untuk bikin video-video ala-ala lah. Salah satu produsen yang paling sering bikin gimbal seperti ini adalah DJI ya, dengan DJI Osmo Series. Tapi meskipun kegunaan aja lah saya, yaitu adalah untuk menstabilkan video atau foto dari sebuah smartphone, menurut saya semakin kesini kegunaan gimbal itu semakin kurang relevan lagi ya. Pertama, stabilitas smartphone itu apalagi untuk video belakangan ini sudah banyak berkembang ya dengan teknologi EIS dengan OIS. Yang kedua, biasanya tuh gimbal tuh besar ya. Saya pernah itu lagi makan di restoran, tiba-tiba ada yang datang bawa gimbal dengan HP di bagian atasnya ya, seperti si DJI Osmo untuk nge-vlog, dan menurut saya wah ini besar sekali. Saya itu jauh lebih besar dibanding dugaan saya. Dan selain besar, dia juga satu barang lagi yang perlu kita bawa kemana-mana, dan setting up-nya pun biasanya butuh waktu ya. DJI pun nyadar soal ini ya. Kalau Anda lihat DJI Osmo yang zaman dulu itu kan modelnya jepit-jepit gitu ya, mekanismenya jepit untuk di HP-nya, tapi makin kesini tuh dia pakai mekanisme yang lebih praktis lagi seperti pakai magnet. Mungkin ini berguna kalau Anda itu nggak punya kamera mirrorless atau point and shoot yang bagus untuk misalnya bikin vlog atau bikin movie ya. Jadi Anda coba bisa menggunakan smartphone dan biar lebih bagusan dikit pakai gimbal untuk stabilisasi. Tapi kalau untuk keperluan sehari-hari, untuk dibawa sehari-hari, menurut saya gimbal itu mungkin kurang cocok aja kita pakai. Menurut saya lebih baik kalau kita punya budget ya, mending invest duitnya untuk beli HP yang lebih bagusan. Oke, demikian aja video dari saya. Jadi sebagai orang yang suka dengan gadget, tentu saja kita tetap perlu yang namanya spending wisely ya. Jadi belilah sesuatu dengan bijak. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Jul, terima kasih telah menonton.
Oke, gadget berikutnya yang menurut orang-orang itu berguna, tapi nyata itu nggak terlalu berguna adalah MacBook. Nggak. Saya suka MacBook kok.